Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mutiasari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang terhormat kepada Ibu Nurbaiti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tema mengenai kesulitan membaca pada anak. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan membaca. Setelah kita tahu, kita bisa langsung memberikan motivasi berdasarkan penyebab anak mengalami kesulitan membaca. Langsung saja kita akan bahas secara garis besarnya faktor penyebab anak mengalami kesulitan membaca itu ada dua, itu internal dan eksternal. Dalam faktor internal terbagi lagi menjadi dua, itu ada faktor biologis dan psikologis. Di dalam faktor biologis ini mencakup kesehatan jasmani pada anak. Jadi ada anak yang kekurangan nutrisi karena tidak menyukai sayur. Jadi sebelum kita memasak itu kita siapkan buku dan sayurnya. Lalu kita tanya, "Nak, ini sayur apa namanya?" Misalkan bayam mah. Wah, benar, ini namanya sayur bayam. Jadi di kertas itu kita tuliskan BAYAM. Jadi anak tuh mencontoh kata per kata yang kita tulis tadi. Jadi anak tuh, oh ini huruf B. Jadi anak, oh iya, setelah anak mendapatkan nutrisi sayur karena kita sudah memberi pengarahan ini enak, jadi anak tuh suka, jadi anak bisa menulis. Nah, jadi motivasinya dapat kita lakukan secara dua sekaligus. Nah, faktor psikologis ini mencakup mengenai intelijensi dan minat bakat. Nah, jadi intelijensi anak, setiap anak itu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Jadi mungkin tingkat intelijensi anak yang lambat membaca ini karena rendah, jadi kita bisa memperkaya pembendaharaan katanya itu misalkan dari kita bermain sambil belajar. Jadi misalkan kita beli buku, nah ada bukunya tuh macam-macam, ada ungu, hijau. Jadi, "Nak, ini warna apa?" "Hijau mah." "Ayo kita tulis hijau itu bagaimana." Jadi selain menanamkan minat baca karena telah banyak buku, nah disitu kita juga bisa melatih sambil menulis kata per kata. Nah, ini tadi faktor internal. Setelah itu kita akan bahas faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini terbagi menjadi tiga, itu ada faktor keluarga, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Nah, di faktor lingkungan keluarga ini biasanya sarana dan prasarana itu kurang, misalkan foster. Jadi kita bisa membelikan foster, jadi kita tempel. Jadi misalkan ada harimau, wah itu harimau, jadi kita baca harimau sambil kita ejakan. Jadi anak tuh lama-lama, oh iya ini cara bacanya seperti ini seperti itu. Jadi setiap mau tidur itu melihat gambar lalu dibacanya. Nah, yang faktor sekolah itu karena biasanya guru menerapkan metode ceramah yang hanya gurunya ngomong terus, jadi anak tuh kurang kayak interaksi. Jadi kita sebagai guru tuh mengontrol sekolah. Misalkan gurunya menerapkan seperti itu, bisa kita beri motivasi kepada ibunya, "Bu, bisakah metode ibu tuh dicampur dengan metode ceramah dan diskusi?" Jadi anak itu dengan ibunya interaksinya banyak, jadi anak tuh bisa bertanya kalau kurang paham. Nah, yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Ini tentang faktor teman sebaya. Jadi di rumah itu bisa kita sediakan kertas yang banyak, kita mengundang teman-teman anak kita, kan anak sukanya bermain. Jadi sambil, "Nak, undang teman kamu Siska ya." Jadi Siska ke rumah, jadi mereka tuh berdua bermain. Jadi sambil kita awasi kayak, "Ayo kita tulis huruf, oh kita menulis kata apel ya." Jadi kita menulis huruf per huruf. Jadi anak, oh ini huruf A, ini huruf P. Jadi sambil kita tanya, ini huruf apa. Jadi anak itu jelas udah tahu ini hurufnya A, ini hurufnya P, ini hurufnya E. Nah, sehingga anak itu kata-katanya itu sudah huruf per huruf itu jelas. Jadi tinggal cara menggabungkannya saja sehingga di otak anak itu, oh iya ini. Nah, itu saja faktor-faktor
moral dan motivasi yang kita bisa berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.